Ada capres dan cawapres dilaporkan karena diduga eksploitasi anak. Ini lucu sekali yang melaporkannya. Sebenarnya pada mengerti nggak sih eksploitasi anak itu kayak gimana? Nih, saya jelaskan sedikit ya. Eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan atau keuntungan para orang tua maupun orang lain. Nah, dalam iklan yang dilaporkan tersebut, ternyata hanya menggunakan ilustrasi foto anak-anak yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI yang sebenarnya tidak ada dan tidak nyata. Terus, apa yang dilaporkan kalau begitu? Anak-anaknya saja tidak benar-benar ada. Di dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Jadi, karena iklan yang mengandung foto anak-anak yang dilaporkan tersebut tidak nyata atau fiksi, maka tidak terbukti adanya pelanggaran eksploitasi anak demi kepentingan politik yang dilakukan oleh capres tersebut. Berpolitik akan indah jika saling beradu gagasan, bukan saling mencari kesalahan. Semangat! Mengejutkan, hari ini ada dua berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Prabowo blak-blakan memuji dan sebut Ridwan Kamil hampir jadi cawapresnya, ini reaksi Gibran. Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat populer jadi salah satu bakal cawapres di Pilpres 2024. Namun takdir berkata lain, Ridwan Kamil harus cukup puas hanya menjadi bagian dari tim sukses Prabowo Gibran. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengakui Ridwan Kamil hampir menjadi cawapres pilihannya untuk maju ke Pilpres 2024. Namun, pada akhirnya, Prabowo memilih putra Presiden Jokowi yaitu Gibran Raka Buming Raka. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam acara Rakerda Abdesi, Bandung. Awalnya, Prabowo menyapa Ridwan Kamil yang turut hadir dalam acara Abdesi tersebut. Prabowo mengatakan, dirinya memiliki intuisi yang kuat bahwa Ridwan Kamil tidak hanya akan menjadi tokoh di Jawa Barat, melainkan juga menembus ke tingkat nasional. Hadir Gubernur Jawa Barat 2018 sampai 2023 Kang Ridwan Kamil. Sebetulnya, Kang Ridwan Kamil ini bukan saja tokoh Jawa Barat, tokoh nasional pasti akan muncul di tingkat nasional, tutur Prabowo dikutip dari siaran pers. Prabowo merasa intuisinya acap kali tepat, sehingga, dia merasa Ridwan Kamil betul-betul akan muncul di sejarah bangsa Indonesia. Feeling saya sering tepat. Jadi saya punya feeling ini Ridwan Kamil akan muncul dalam sejarah bangsa Indonesia, imbuh Prabowo. Prabowo lantas buka-bukaan bahwa ia hampir saja memilih Ridwan Kamil sebagai cawapres. Kemarin sesungguhnya, terus terang, kemarin Ridwan Kamil hampir jadi wakil presiden saya, tapi, emas di mana saja tetap emas, ujar Prabowo. Calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka enggan menanggapi pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan sempat melirik Ridwan Kamil sebagai pendampingnya. Gibran yang dicegat usai mengikuti doa dan solawat untuk Palestina bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, terus berjalan ke arah mobil yang sudah menunggunya. Nanti, ujar Gibran, di lapangan parkir Saloka Theme Park, Kabupaten Semarang. Gibran juga bungkam saat dimintai komentar tentang hasil survei berbagai lembaga yang mengunggulkan duet yang diusung Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski begitu, Gibran masih sempat menyalami dan meladeni ajakan berfoto jemaah pengajian. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Sosok Hashim Joyo Hadikusumo, adik Capres Prabowo yang sebut Gibran bukan bocil dan bocah ingusan. Inilah sosok Hashim Joyo Hadikusumo, adik calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Baru-baru ini, Hashim Joyo Hadikusumo adik Prabowo Subianto buka suara mengenai sosok calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Hashim Joyo Hadikusumo mengatakan bahwa cawapres pendamping Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, merupakan sosok yang matang. Oleh karena itu, tidak cocok disebut sebagai bocil. Dirinya juga mengatakan bahwa anak Presiden Joko Widodo itu juga bukan sosok yang licik. Di mata Hashim Joyo Hadikusumo, Gibran merupakan seorang yang berani.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat berada di rumah pemenangan relawan Prabowo Gibran, Jakarta. Sebetulnya Mas Gibran anak matang kok, dia wali kota 2 ke 3 tahun. Saya kira dia bukan ingusan, dia bukan bocil, apalagi licik ya, bukan, dia pemberani. Pemberani, ujar Hashim. Lalu, Hashim mengungkit usia Gibran yang sudah menginjak 36 tahun. Menurutnya, usia tersebut menunjukkan bahwa putra Presiden Joko Widodo itu sudah tidak muda-muda amat. Banyak contoh di bumi kita ini, saya kira banyak yang tahu, banyak contoh pemimpin-pemimpin muda, tuturnya. Lalu, Hashim menyinggung detik-detik sebelum Prabowo memilih Gibran sebagai cawapres. Dia membeberkan bahwa Prabowo saat itu sudah mengetahui dirinya akan dikritik imbas pemilihan Gibran itu. Dia sudah siap untuk dikritik. Kenapa dikritik? Karena ada yang bilang bahwa Mas Gibran anak ingusan, bocil. Waktu itu saya tanya bocil itu apa? Saya enggak ngerti bahasa, saya enggak ngerti, jelas Hashim. Bocil itu bocah kecil katanya, ini baru bocah kecil dan bocah cilik. Lebih baik bocah cilik daripada bocah licik ya, sambungnya. Kemudian, kata Hashim, Prabowo menyampaikan dirinya lebih suka memilih anak ingusan ketimbang orang tua, tapi koruptor. Prabowo meyakini Gibran memiliki hati yang bersih, tulus, dan jujur. Dan saya kira itu pilihan yang terbaik, imbuh Hashim. Inilah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Respons Gibran soal Anies kritik pembangunan proyek IKN. Enggak usah ditanggapi calon wakil presiden nomor urut 2. Gibran Raka Buming Raka, enggan menanggapi pernyataan Capres Anies Baswedan, Capres nomor urut 1. Soal pembangunan proyek IKN akan menghasilkan ketimpangan baru. Gibran memilih tidak menanggapi pernyataan Anies soal IKN. Gibran menyebut jika ada masukan, akan diterima. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, Jokowi saat ini merupakan presiden dan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD mengambil dan melanjutkan keberhasilan Jokowi dengan bergerak lebih cepat. Hasto yang menjabat Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD itu menyebut, warisan Jokowi akan disempurnakan oleh kepemimpinan Ganjar Mahfud dengan spirit penegakan hukum yang kuat. Hal itu disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan soal status Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan pasca satu persatu anggota keluarganya bergabung mendukung Capres-Cawapres pihak lawan, Prabowo Gibran. Ya, status Pak Jokowi sebagai Presiden, kepemimpinan Ganjar Mahfud ke depan justru mengambil saripati dari keberhasilan Pak Jokowi, tetapi bergerak lebih cepat dengan spirit penegakan hukum yang lebih kuat, kata Hasto. Politisi asal Yogyakarta ini menilai gerakan pemenangan Ganjar Mahfud bakal menyentuh akar rumput secara nyata, sebab semangatnya adalah untuk kemajuan Indonesia Raya.